Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Tara Safra, Dinda Rizky, dan Nur Ain Sitorus. Tema kami yaitu tempat pembuangan akhir Sumatera Utara. Tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS merupakan tempat gunung sampah yang ditata oleh petugas TPA dan terdapat lubang yang dibuat oleh petugas TPA yang digunakan sebagai tempat pembuangan sampah pada tahapan akhir. Kami memilih tema ini karena dengan adanya keberadaan TPAS di sekitar lingkungan masyarakat dapat membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat setempat, sehingga dengan adanya keberadaan TPAS dapat menjadi salah satu permasalahan sosial bagi masyarakat. Adapun rumusan masalah yang kami ambil yaitu: pertama, proses masuknya sampah di TPA Terjun Marelan, dampak keberadaan TPA bagi lingkungan masyarakat, dan yang ketiga, upaya masyarakat dalam mengatasi dampak dari keberadaan TPA. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Nur Ain Sitorus dan rekan saya Tara Safra Salsabila. Di sini kami ingin mewawancarai salah satu masyarakat setempat di tempat pembuangan sampah akhir Balerang. Perkenalkan sebelumnya Pak, nama mewawancarai Bapak ya Pak ya. Boleh tahu nama Bapak siapa? Saya Iwan. Bapak Iwan. Bapak di sini sebagai masyarakat setempat yang tinggal di dekat TPA ini ya Pak. Ya. Boleh tahu Pak, Bapak tinggal di sini sudah sejak berapa lama? Dari tahun 87. Tahun 87, berarti sebelum adanya TPA ini. Oh, berarti tahu lah ya Pak awal-awal Ya, adanya tahu lah. TPA ini. Dari tahun 87 saya udah di sini. Terus sehari-harinya ini memang seperti ini ya Pak, kegiatan orang ini? Iya. Setiap hari? Setiap hari. Setiap hari ya Pak, berarti nggak ada liburnya? Nggak ada air raya pun nggak ada libur. Buat ngomongin orang ya? Iyalah di Bangkunya sih baru jual ke pabrik. Berarti kan kata Bapak kan tadi sebelumnya kan sampahnya itu kan semua sampah yang ada di Medan ini kan dibuang langsung Iya. ke itu kan. Itu orang itu nggak perlu lagi memilah-milah sampah atau sampah plastik, sampah ini gitu. Dia memilih lah dia. Dipilihnya lah semua plastik itu kan banyak macam. Ada asoy, ada PE dia. Biasanya kalau misalkan dipilah gitu Pak, sampah plastiknya itu diapain? Dicuci. Setelah dicuci udah bersih, itulah dibawa orang ke pabrik. Berarti ada tugas-tugasnya dari itunya ya? Ada pekerjanya. Ada pekerjaannya untuk memilah. Iya. Itu beda lagi sama pemulung-pemulung yang memilah sampah plastik Ada. untuk dijual. Pemulung itu cuma jual sama toke botol. Pakai butuh. Ya. Kalau dengan adanya TPA ini sendiri membuat Bapak resah nggak? Enggak. Nggak. Dari awal bukanya TPA ini. Iya. Nggak ada Bersyukurlah orang ini ada TPA ini gitu. Kenapa? Biasanya kampung ini kumuh nggak hidup jadi hidup gitu ada. Setelah ada TPA ini. Nanti ini menjadi dampak positif Iya. ke masyarakat. Kalau misalnya kan sebagai kami nih Pak, pendatangan agak ada bau-baunya sedikit. Ya. Kalau Bapak gimana kayak Nggak ada. pas awal ada TPA-nya ini Pak? Kayak mana Bapak Pertama memang kalau pertama dia buang ke bawah itu pasti ada. Iya. Tapi setelah 3-4 tahun 5 tahun itu udah biasa. Udah biasa. Kita bilang rasa bau udah nggak ada lagi. kalau di awal-awal itu Pak ada nggak solusi Bapak untuk kayak beradaptasi dengan adanya TPA ini? Kayak Udah beradaptasi pun sama orang itu, kita bilang apapun kebutuhan orang sini dulu orang itu penuhi. Nah, Salah satunya Pak, macam kita minta ini, minta oh ini sapu lah, siram lah. Ini kan berarti berkaitan dengan lingkungan kebersihan. Nah. Kan ini kan setiap hari kan Pak, langsung motor-motornya mobil-mobilnya pun setiap hari datang hari itu. Itu nggak mengganggu Bapak sebagai masyarakat setempat? kita udah biasa. Nah, kalau kita sudah biasa, kita awal pertama kan, kayak ada merasa jengkel nggak? ya kalau pertama dia merasa jengkel itu pasti ada. Kan Pak saya lihat kan di Baret-Baret ini kan banyak masih banyak Iya. sampah-sampah gitu Pak. Abang pernah nggak terjadi banjir karena sampah-sampah yang ada? Nggak pernah dia banjir, dia kan kadang-kadang kalau hujan lah dia meluap. Tapi kalau masyarakat nanti ribut, udah sibuk orang itu semua, pakai alat berat lah diangkatnya, dikoreknya. Berarti masyarakat pernah ribut Pak karena dampak lingkungan Pernah. sekitar itu, Pak. Gimana Pak? Tolong ceritakan Pak sedikit. Dia kan kalau sudah air ini sudah nggak jalan, masyarakat itu ribut.
ribut komplain sama kepala TPA. Nah, baru kepala TPA kerahkan dia punya orang semua. Pernah nggak Pak nggak di Nggak pernah. Dia pun tahu dia penumpang. Mas terakhir itu kan Pak ada terjadi kebakaran. Iya. Itu buat masyarakat setempat khawatir nggak? Kalau di sini nggak, udah biasa. Oh udah biasa terjadi kebakaran. Udah biasa. Nah, Kalau di awal-awal terjadinya kebakaran itu Pak? karena dia jauh dari rumah penduduk. Oh Itu memang dibikin dari dulunya tempat buang sampah. Kalaupun terbakar dia, kalau masyarakat sini lah ya. Kalau terbakar dia masyarakat sini makin senang. kenapa Pak? Mengapa makin senang? Karena dia cari bututnya enak. Cari Bisa enak. enaknya dia kadang-kadang dapat emas, kadang gitu kan. Tapi kalau dia nggak terbakar, nggak nampak itu mas. Dari tumpukan sampah Iya. itu. Dia kalau udah terbakar kan nampak jadi abu. Itulah dikorek apa yang dapat di situ. Apa yang nggak bisa dibakar lagi? Nah, Masih kita lakukan. Sekian wawancara ini bersama dengan Bapak Iwan Sari. Selamat siang, salam disabilitas. Iya Bapak, kami mohon izin untuk mewawancarai Bapak ya Pak terkait mengenai informasi cara pengelolaannya dan bagaimanapun itu di dalam TPA ini. Sebelumnya Bapak ini bukan Bapak siapa? Saya Ansar, saya sebagai administrasi di TPA. Kalau boleh tahu Pak, tempat pembuangan sampah ini tempat pembuangan akhir sampah. Iya, ini tempat pembuangan akhir seluruh sampah di Kota Medan. Jadi Medan itu ada sekitar 31 kecamatan, 21 kecamatan. Itu semua buang ke sini. Jadi semua jenis sampah dibawa ke sini ya Pak? Jadi pemilahan itu dilakukan di sampah itu dipilah-pilah. Hasil sisa dari pemilahan dibawa ke sini. Tidak semua sampah ini sebatas sampah rumah tangga. Tidak kapan TPA ini? TPA ini berdiri pada tahun 1990. Bagaimana proses sampah ini setelah dibuat dari masyarakat dan menjadi oleh Terus pertama sampah masuk ke TPA tersebut untuk ditimbang. Setelah ditimbang, sampah itu diarahkan ke pantai curah, membuang sampah itu ke dalam lubang. Kemudian diangkat dengan ekskavator baru, dipaparkan dengan bulldozer secara estafet. Jadi ditimbun-timbun aja Pak, nggak ada di daur ulang lagi. Jadi tim Medan ini ada klaim memang pengolahan sampah. Lalu kita ada melakukan pengolahan kompos ya. Sampah itu diayak secara besar, terus itu dikaji lagi nih, layak apa enggak dijadikan pengolahan sampah. Kurang menarik gitu. Jadi kita ada tahun ini ada kita kerjasama dengan Dubes Belanda ya, untuk realisasi pengolahan seperti apa yang dilakukan kita coba. Tadi ini nggak ada industri lagi ya Pak, ditimbun-timbun aja. Sampah ini hanya sebatas ditimbun tangan, terpaparkan dia ditimbun tangan. Ini meminimalisasi risiko ya, bau, asap ya. 10 hektar udah terpakai, 4 hektar belum terpakai. Jadi kalau 4 hektar itu belum bisa digunakan, kita pindah. Itu kita tata lah, kita jadi taman, atau taman publik, apa. Kegiatan apa aja Pak yang diberikan dari pihak TPAS ini kepada masyarakat sekitar? Karena kita kan dinas lingkungan hidup, jadi ada lah dilakukan kayak polusi udara, polusi air, drama, air juga di jalan masuk inilah. Karena kan truk banyak masuk sekitar 200 motor per hari. Fasilitas apa aja Pak yang diberikan TPA ini kepada masyarakat sekitar? Setiap pagi kita sapu akses jalan gitu ya, jalan keluar masuk ada itu pakai mobil sapu disiram air gitu. Itu dilakukan tiap minggu apa tiap hari atau minggu? Tiap hari. Tiap hari. Tadi Pak, dari pemerintah nggak ada pengelolaan tersendiri ya untuk memanfaatkan sampah ini? Kota Medan belum ada, cuma kajian-kajian yang sudah dilakukan sudah ada. Kemarin kita melakukan pengoplosan, jadi sekitar Ada nggak Pak kendala-kendala yang ditemukan dari tempat pembuangan sampah ini? kendala kalau dia cuaca hujan kita becek, karena jalan ganti aspal, jadi becek. Armada sampahnya mungkin
sulit naik ke atas karena kita saja harus seperti bus tangga gitu. Terus dasarnya kita sampah, akses jalannya sampah kita tata itu gitu. Kita lapis-lapis batu itu supaya bisa naik ke atas. Jadi truk sampah itu ada jenis tipper, dia ambil di tengah jalan itu. Dikutip-kutip di rumah-rumah. Iya ada. Itu bagian keneknya itu memilah juga di atas ya. Seperti plastik atom. Ada pengolahan juga ya. Macam atom mereka bisa caca plastik itu diolah juga. Cuma mereka hanya sebatas motong-motongnya gitu. Mereka jual ke Kim. Di Kim ada pabrik yang terima. Terus Pak, jadi masyarakat setempat sering komplain nggak Pak dengan adanya mungkin mereka resah dengan adanya TPA ini, lingkungan yang tercemar seperti itu Pak? Ada. Jadi gini, jadi TPA itu tahun 93 ini rawa-rawa seperti itu, jauh dari permukiman. Ini sampai tunggu pintu masuk itu belum ada. Karena ada nilai ekonomi, mereka merapat. Jadilah itu butuh-butuh itu. Terima kasih Pak atas informasi yang Bapak berikan. Kami tutup. Selamat siang, selamat menjalankan bagi kita semua. Penrumusan masalah pertama kami yaitu proses masuknya sampah ke TPA Marelan. Menurut SNI, TPA atau tempat pembuangan akhir sampah adalah sampah-sampah yang dikumpulkan oleh petugas dan diangkut menggunakan sarana fisik. Kemudian sampah tersebut dibuang ke tempat yang dialokasikan menjadi tempat mengkarantina sampah kota secara aman. Adapun fasilitas TPA terjun bagi petugas untuk mengelola sampah di TPA yaitu alat berat, musola, truk tangki air, jembatan timbang sampah, tempat doorstmer, perkantoran, truk sampah muatan besar, truk sampah muatan kecil, peralatan mengangkut sampah ke truk traktor untuk pemerataan gunung sampah. Kemudian, adapun fasilitas untuk masyarakat yang diberikan pemerintah yaitu pembersihan lingkungan sekitar seperti disapunya jalanan sekitar di area permukiman TPA. Kedua, disiramnya jalanan di lingkungan masyarakat setempat karena banyaknya debu akibat dari truk-truk yang siap saat berlalu lalang di depan rumah masyarakat setempat. Ketiga, jika terjadi banjir yang menyebabkan sampah melimpah di area parit-parit sekitar rumah warga, petugas TPA akan membersihkan sampah dengan mengangkat sampah menggunakan alat berat. Pembahasan pertama yaitu proses masuknya sampah di TPA Terjun Marelan. Tahapan atau proses masuknya, pada awal mula truk sampah menyebar di setiap daerah di Kota Medan. Kedua, truk sampah kemudian mengunjungi tempat-tempat pembuangan sampah, kemudian mengumpulkannya di dalam truk sampah. Yang ketiga, truk sampah penuh dan target pengumpulan sudah siap dipenuhi, daerah sudah bersih, petugas sampah kembali ke TPA. Keempat, petugas sampah melakukan pemilahan sampah baik organik dan non-organik. Bagi sampah plastik yang bisa didaur ulang akan diasingkan dan ditimbang, kemudian diantarkan ke pabrik. Ketujuh, bagi sampah yang tidak bisa didaur ulang akan dibuat gunung sampah yang sudah dilakukan pembinaan oleh petugas sampah. Kemudian ditimbun seperti gunung menggunakan alat traktor besar. Kesembilan, ketika sampah sudah penuh dan muatannya sudah besar, akan ditanam dan dibangun infrastruktur yang estetika yang sudah dibuat oleh pemerintah seperti taman yang berada di TPA saat ini. Keberadaan TPA Terjun yang sudah berdiri selama 36 tahun yang memiliki dampak cukup berarti pada masyarakat sekitar yang berupa pengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat melalui dari berbagai aspek seperti perekonomian, kesehatan, dan lingkungan. Keberadaan TPA memberikan dampak positif bagi masyarakat. Salah satunya yaitu aspek perekonomian masyarakat yang semakin meningkat dan pengangguran pun menjadi berkurang. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang berada di sekitar TPA mendapatkan mata pencaharian
pencarian yang baru sebagai pengepul, pemulung, dan peternak. Mayoritas yang berada di sekitar TPA terjun memiliki mata pencarian sebagai pemulung, bahwa keberadaan TPA yang berada di sekitar pemukiman masyarakat memberikan dampak positif berupa mata pencarian yang dapat memenuhi kehidupan sehari-hari. Selain dampak positif dengan keberadaan TPA bagi lingkungan masyarakat, ada pun dampak negatif yang ditimbulkan dari keberadaan TPA di lingkungan masyarakat, yaitu pada aspek kesehatan seperti bau busuk yang menyengat dari sampah dan dapat menimbulkan berbagai penyakit. Masyarakat di sekitar TPA terjun sudah terbiasa dengan bau yang tidak sedap dari sampah yang dibawa oleh petugas, namun masyarakat tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan agar terhindar dari berbagai penyakit. Selanjutnya, keberadaan TPA dapat berdampak terhadap lingkungan masyarakat sekitar, seperti menjadi pencemaran lingkungan. Adapun penyebab terjadinya pencemaran lingkungan akibat dari pengelolaan sampah yang dilakukan tidak baik, yang mengakibatkan timbunan sampah yang berserakan dan lingkungan menjadi kotor dan kumuh. Pencemaran lingkungan juga dapat menyebabkan pencemaran udara seperti bau busuk yang ditimbulkan oleh sampah organik padat yang dapat mengganggu pernapasan masyarakat yang berada di sekitar TPA. Selain itu, dapat menjadi penyebab terjadinya banjir, dikarenakan sampah yang masuk ke dalam selokan akan menyebabkan aliran air menjadi terhambat dan terjadilah pendangkalan yang menyebabkan terjadinya banjir. Adapun solusi yang dapat diberikan atas dampak negatif yang diterima oleh masyarakat sebagai upaya untuk menjaga kesehatan di lingkungan kehidupan masyarakat. Yang pertama, melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kesehatan dengan merawat dan menjaga lingkungan dari sampah. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada armada atau petugas pengangkut sampah terkait dengan aktivitas pengutipan sampah untuk menggunakan alat pelindung diri yang cukup. Yang ketiga, sebaiknya diberikan pelindung diri terhadap armada atau pekerja pengangkutan sampah seperti masker dan sepatu boot dengan bertujuan untuk melindungi alat penciuman hidung terhindar dari aroma yang tidak sedap dan melindungi kaki dari benda tajam seperti kaca dan paku. Yang keempat, teknik pengumpulan sampah pada saat ini masih dimanfaatkan oleh pemulung untuk diambil lagi dan dimanfaatkan bagi mereka. Tetapi, sampah tersebut yang diambil oleh pemulung tercecer dan menimbulkan bau yang tidak sedap di lingkungan TPAS Marelan. Oleh karena itu, sebaiknya adanya proses pemilahan yang dapat dilakukan oleh petugas baik di tempat pembuangan sampah sementara ataupun di pembuangan akhir. Yang kelima, meningkatkan kegiatan bersih setiap harinya dari pihak Dinas Lingkungan Hidup kepada sekitar lingkungan tempat pembuangan sampah dan lingkungan masyarakat, dikarenakan masih banyak sampah yang berserakan di selokan. Yang keenam, di lingkungan tempat pembuangan akhir sampah Marelan Kota Medan, sebaiknya disediakannya alat pembersih diri sementara seperti wastafel yang dapat digunakan oleh armada untuk membersihkan dirinya sementara. Yang terakhir, pihak Dinas Lingkungan Hidup atau DLH sebaiknya meningkatkan kegiatan atau program lebih lanjut terhadap masyarakat yang tinggal di sekitaran lingkungan TPAS. Kesimpulan dari hasil penelitian kami terdapat 3. Yang pertama, tahapan atau proses dari masuknya sampah di TPA terjun, yaitu pada awalnya truk sampah menyebar ke setiap daerah di Kota Medan untuk melakukan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara dan mengumpulkannya di dalam truk sampah. Setelah itu diangkut ke TPAS Marelan, kemudian melakukan pemilihan sampah baik sampah plastik yang dapat didaur ulang maka disingkirkan dan ditimbang terlebih dahulu lalu diantarkan ke pabrik. Sedangkan sampah yang tidak dapat didaur ulang seperti sampah rumah tangga akan dibuang ke lubang yang sudah disediakan oleh TPA Marelan. Kemudian sampah-sampah tersebut ditimbun seperti gunung menggunakan alat traktor besar. Yang kedua, dampak dari keberadaan TPA pada aspek perekonomian masyarakat menjadi semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberadaan TPA bagi aspek kesehatan masyarakat yaitu masyarakat terganggu akan bau busuk yang menyengat datang dari sampah yang dibawa oleh petugas dan juga masyarakat. Yang masyarakat tersebut resah akan keberadaan sampah yang membawa penyakit dan menyerang masyarakat setempat. Sedangkan pada aspek lingkungan yang dirasakan masyarakat, sumber pencemaran lingkungan dikarenakan sampah memiliki bau yang busuk dan juga sampah menjadi penyebab terjadinya banjir di lingkungan masyarakat karena masih banyaknya sampah yang berserakan di selokan. Yang ketiga, upaya yang dapat dilakukan atau diberikan yang pertama yaitu para petugas TPA dapat melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan para armada atau petugas akan pentingnya kesehatan dengan merawat dan menjaga lingkungan dan perlindungan diri saat melakukan pekerjaan. Adanya pemilihan sampah anorganik dan organik baik di tempat pembuangan sampah sementara ataupun sampah dari rumah tangga dapat dimanfaatkan oleh pemulung dengan tujuan agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap yang dapat mengganggu pernapasan masyarakat.